Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bil huda ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah kuliah subuh Masjid Al-Manar yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin, masih pada babu bayani kasrati turukil khair, yaitu sebuah bab yang menjelaskan banyaknya jalan menuju kebaikan. Dan kita alhamdulillah kita sudah sampai pada hadis yang terakhir, yaitu hadis yang ke-141. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi memang kebaikan itu memiliki banyak jalan, dan ini sebagai kemurahan Allah Subhanahu wa taala, karena dengan banyaknya jalan kebaikan itu kita bisa menjadi lebih bersemangat, karena ketika kita tidak mampu melakukan satu hal dapat melakukan hal yang lain, ya, sehingga ada keutamaan dengan masing-masing kegiatan tersebut, sehingga tidak ada kebosanan di dalam melakukan kebaikan. Kita mengetahui bahwa kebaikan itu bisa dilakukan ya dalam tubuh kita, siapa amal badan kita, atau dengan harta kita, atau juga dengan gabungan antara badan dan harta. Misalnya jihad fisabilillah, itu adalah gabungan antara keduanya. Dan dengan badan pun, dengan itu pun juga tingkatannya mulai dari yang paling dalam, yaitu ada niat, kemudian hanya lisan saja, sampai kemudian kita menggerakkan badan atau kemudian menggerakkan lisan kita. Itu ternyata jalan kebaikan itu sangat banyak macamnya, dan itu adalah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hadis yang ke-141 ini diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala kulli muslimin shadaqah. Qala ara'aita illam yajid qala ya'malu biyadaihi fayanfa'u nafsahu fayasaddaqu. Qala ara'aita illam yastati qala yu'inu dzal hajatil al-malhuf. Qala ara'aita illam yastati qala ya'muru bil ma'rufin awil khair. Qala ara'aita illam yaf'al qala yumsiku anis syarri fa innaha shadaqah. Rawahu Muslim. Muttafaqun alaih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala kulli muslimin shadaqah, bahwa setiap muslim itu wajib atasnya bersedekah, ya. Jadi ini ada kewajiban kita bersedekah, meskipun kewajiban itu tingkatannya itu ada tingkatan-tingkatan dan terus menerus, ya, meskipun sedikit tetapi ada kewajiban untuk bersedekah. Qala araita illam yajid. Qala araita illam yajid, dia berkata, Abu Musa ya berkata, bagaimana jika
ia tidak mempunyai apa-apa untuk bersedekah itu. Qala ya'malu biyadaihi fayanfa'u nafsahu fayatasaddaqu. Ya, baginda menjawab, hendaklah ia bekerja dengan usahanya sendiri, ya, dengan tangannya, sehingga ia memberi manfaat untuk dirinya dan juga dapat bersedekah. Qala ara'aita illam yastati, dia bertanya lagi, bagaimana pula sekiranya dia tidak mampu, ya, untuk bekerja dia tidak mampu. Qala yu'inu dzal hajatil malhuf, ya, bagaimana hendaklah ia menolong orang yang memerlukan, ya, memerlukan bantuan atau orang yang lemah. Qala araita illam yastati, dia berkatanya lagi, bagaimana jika itu pun juga tidak mampu. Qala ya'muru bil ma'rufin awil khair, hendaklah ia menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan. Qala araita illam yaf'al, dia bertanya, bagaimana juga ia juga tidak mampu. Qala yumsiku anisyarri fa innaha shadaqah, hendaklah dia mencegah darinya untuk berbuat jahat karena itu termasuk sedekah baginya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ini penjelasan dari Imam An-Nawawi yang menyebutkan tentang riwayat dari Abu Musa radhiyallahu an, ya, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap muslim itu wajib atasnya bersedekah. Ya, sebagaimana hadis-hadis yang telah lalu, yang telah kita bahas, ya, bahwa setiap ruas persendian, ya, tubuh manusia itu wajib di atasnya dikeluarkan sedekah setiap kali matahari terbit. Jadi setiap hari sedekah itu berarti kewajiban yang terus menerus, ya. Ketika matahari terbit, kok kita masih ada diberi kesempatan untuk hidup, maka kita ada kewajiban untuk bersedekah sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa Allah mewajibkan atas kita itu bersedekah itu setiap hari. Nah, ya, anjuran pertama dari ini wallahu alam, tentu kita langsung fokusnya itu ketika mendengar kata sedekah itu adalah tentang mengeluarkan harta dengan sukarela dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedekah, ya. Jadi keridhaan, ya, di dalam mengeluarkan harta. Tetapi tentu sedekah itu dengan harta itu tidak semua orang bisa, ya. Jadi karena memang ada beberapa orang yang tidak memiliki kecukupan harta untuk bersedekah. Ada tingkatan sedekah itu, ada sedekah yang wajib, ya, seperti zakat, ada pula yang sunat, ya, infak itu sedekah dengan hartanya. Maka kemudian para sahabat, ya, sahabat Abu Musa ini melihat bahwa ternyata tidak semua orang bisa mampu, tidak mendapatkan apa-apa untuk bersedekah. Ara'aita illam yajid, bagaimana jika dia tidak mempunyai apa-apa untuk bersedekah itu. Maka kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, ya'malu biyadihi fa yanfa'u nafsahu fatasaddaqo, ya. Maka hendaklah dia bekerja dengan usahanya, usaha tangannya, kemudian dia dengan usaha tangannya itu memberi manfaat untuk dirinya dan kemudian juga dapat bersedekah. Tentu kemudian tingkatan bersedekah pun, ya, mulai dari ring satu itu untuk dirinya sendiri itu, ya, untuk dirinya sendiri dan juga untuk keluarganya, ya. Ketika itu sudah terpenuhi, maka dia kemudian bisa melebar ke ring berikutnya, yaitu kanan kiri tetangga atau kemudian ke lembaga yang lain. Tetapi tentu ada prioritas. Prioritas yang pertama tentu adalah dia bermanfaat untuk dirinya sendiri. Jadi tidak merepotkan orang lain. Itu juga sedekah untuk dirinya, ya. Kemudian ketika itu sudah tercukupi, ya, fa yatasaddaqo, maka
fayatasodaku, maka dia kemudian dengan kelebihannya itu dia bisa mengeluarkan sodakoh untuk orang lain, baik itu keluarganya ataupun juga orang-orang yang ada di sekelilingnya, keluarganya atau tetangganya, ya, atau melewati lembaga-lembaga lain yang dia dekat dengan dirinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah tentu merupakan satu hal anjuran juga bagi kita untuk agar setiap muslim itu bekerja. Ya, jadi ada makna, karena di sini oleh Rasulullah SAW hendaklah dia itu bekerja dengan usahanya sendiri, tangannya, kemudian dia mencukupi untuk dirinya dan bersedekah. Ini berarti ada anjuran bagi seorang muslim itu untuk bekerja. Ya, jadi dia bisa memenuhi kebutuhannya dan juga untuk dapat bersedekah bagi orang yang lain. Meskipun demikian, tentu tidak semua orang, ya, dengan masing-masing kondisi itu memiliki kemampuan itu. Maka kemudian sahabat yang sangat cerdas, ya, sahabat itu, karena syariat ini adalah syariat akhir zaman dan tidak ada syariat yang lain, maka kemudian sahabatnya pun juga sahabat-sahabat yang akhir zaman yang akan terus, ya, mencari ilmu bagaimana, karena keadaan-keadaan nanti umat-umat setelah kita ini, ya, ketika kita sudah tidak semua orang bisa bekerja. Nah, kemudian sahabat tadi, ya, Abu Musa berkata, aro'aita illam yastati, bagaimana jika ia tidak mampu untuk bekerja, wae ora mampu, ya. Bagaimana dia isone ming dolanan HP, katakanlah seperti itu. Arek nyambut gawe ra iso. Anak saiki dolanan HP iso, ana jadi jualan-jualan online itu, ya. Bisa kemudian tergabung dalam toko-toko yang online, kemudian dia ikut memasarkan, dia mendapatkan fee dari apa yang dia jual tersebutnya. Tetapi itu pun juga tidak mampu, dia hanya mampu untuk membuka medsos saja, ya. Bagaimana kalau seperti itu, ya? Sahabat bertanya, bagaimana kalau ia tidak mampu? Maka jawab Rasulullah, ya, hendaklah engkau menolong orang yang lemah, yang memerlukan bantuan. Ya, jadi isone opo kamu itu memerlukan bantuan. Tidak mungkin bisa kalau kamu bisa memerlukan bantuan dengan tangannya, ya, dengan badannya dengan badannya, atau sekedar memberi nasihat, ya, memberi ilmu saja, maka silakan, ya, gunakan untuk membantu. Itu adalah sedekah kalau dia tidak mampu untuk bekerja. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertanya lagi, aro'aita illam yastati, bagaimana jika itu pun ia tidak mampu, ya. Qala ya'muru bil ma'rufin awil khair, maka hendaklah ia menganjurkan melakukan kebaikan atau kebajikan, gitu, ya. Jadi isone ming medsosan, ya share-share, ya, share-share kebaikan. Dia ada di grup mana, ada nasihat-nasihat apa, ya. Kemudian dia share kebaikan itu kepada grup yang lain, ya. Karena memang kadang informasi yang didapatkan oleh seseorang belum tentu didapatkan oleh orang yang lain. Maka ketika kita mendapatkan share-sharean itu, ya kita maklumi, ya. Kita jangan walah kancane ya wis do ngerti. Tidak usah seperti itu, ya. Karena dia akan berusaha untuk menyebarkan kebaikan semampu dia. Kita ya terima saja, terima kasih, gitu aja kan. Memberi ucapan terima kasih pada seseorang itu pun juga kebaikan pula, ya, sedekah, ya. Setiap kebaikan adalah sedekah, ya. Maka, ya, bahkan hanya sekedar senyum saja itu kan sedekah. Senyum pada saudaranya itu sedekah,
Ya, maka kemudian ketika orang lain nge-share yang kita sudah tahu, padahal mungkin saja waktu itu pertama kali yang memunculkan mungkin kita, gitu. Kita mendapatkan satu hadis, membuka-buka web atau apa, kemudian kita copy atau kita edit sedikit, kemudian kita share di grup. Nah, kemudian di grup itu nanti di-share, diteruskan ke grup yang lain. Akhirnya ada orang lain lagi yang di grup yang berbeda nge-share dan kita ada di grup yang berbeda itu. Wah, iki maune saka nggonku ora mah bilang iki maune saka nggonku ora mah. Ya, ucapkan saja terima kasih. Ya, itu kan juga sedekah. Senyum kan membuat orang lain yang share tadi itu ada semacam ternyata ada yang membaca apa yang saya share ya. Ya gitu. Jadi memberikan kebaikan, menyuruh kepada kebaikan ya, baik di grup ya ataupun juga di majelis-majelis itu juga adalah kebaikan. Bagaimana pula jika dia tidak mampu untuk melakukannya ya. Untuk melakukan itu wae ora iso ya. Araita ilam yaf'al, bagaimana jika dia juga tidak mampu ngeser ngono ora ana sing maca to. Ya priye wae ada nyambut gawe ra iso to. Arak menyuruh kebaikan ra iso, ngeser ngono kaya dipaido ora piye. Ya maka kemudian ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tingkatan-tingkatan sing yang terakhir ya. Yumsiku anis syarri fa innaha shadaqah. Hendaklah dia mencegah dirinya untuk berbuat kejahatan, tidak melakukan kejahatan, dan itu termasuk sedekah baginya. Nah, jadi paling tidak nek upamane nge-share kebaikan ya ora iso, paling tidak aja komen sing aneh-aneh, sing marai wong serik. Ya. Jadi paling tidak seperti itu. Jadi kadang di medsos itu kan banyak sekali ya. Ada yang menyuruh kebaikan tetapi juga ada yang saling membuli, saling mengejek dan sebagainya ya. Paling tidak nek ora iso akon kebaikan, yuk tidak usah berbuat kejahatan, tidak usah komen-komen yang tidak baik. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi hadis ini merupakan satu hadis ya penutup dari bab yang ke-13 ini, bahwa ternyata kebaikan itu sangat banyak macamnya ya. Jadi kita mulai bisa melakukan dari amal-amal yang bisa kita lakukan sendiri ya, baik misalnya dengan ucapan ya, ucapan tahlil, tahmid, istighfar dan sebagainya. Kebaikan setiap kebaikan itu adalah sedekah. Atau kemudian kita melebar ke yang lebih besar, ketika ucapan-ucapan itu kok kita mampu kita tingkatkan kepada menggunakan tidak hanya lisan kita tetapi juga dengan tangan dan kaki kita ya, menolong mengangkatkan beban, menunjukkan jalan ya, itu adalah kebaikan ya. Itu sudah kita lakukan, kita tambahi dengan mengeluarkan harta ya. Dengan harta untuk mulai dari harta untuk keperluan sendiri, kemudian melebar ke orang-orang yang ada di sekitar kita ya, dari keluarga kita, kemudian dari tetangga kita ya, dari lembaga-lembaga yang kita ada di dalamnya ya, itu urutan-urutannya, sampai kemudian kepada jiwa dan raga, harta benda seperti jihad fi sabilillah. Itu adalah tingkatan sedekah yang paling baik, yang paling tinggi nilainya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan berbagai macam kondisi seperti itu kita kemudian kaitkan dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, yaitu pada surat Al-Maidah Allah berfirman ya, potongan ayatnya, walakil liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan kepadamu, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan ya. Jadi dengan berbagai macam karunia yang Allah berikan kepada kita, yang tidak semua sama, ada yang ketercukupan, ada yang berlebihan, ada yang kekurangan ya,
ada yang kuat, ada yang lemah. Dengan berbagai macam kondisi itu, maka banyaknya jalan kebaikan itu mendorong kita untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan, ya. Fastabiqul khairat. Apa yang kita mampu maka segera saja. Karena memang kemudian ketika setan itu mendengar kebaikan akan dilakukan oleh seseorang, tentu akan tidak akan tinggal diam, akan berusaha untuk menggoda, ya, mulai dari mencegah agar tidak terjadi sampai kemudian memencengkan niatnya. Akhirnya angel teman tau arah mencegah seseorang ini untuk berbuat baik. Wah ya seluruh kono berbuat baik, tapi kita pencengkan niatnya, kita miringkan niatnya, mulai dari niat yang benar yaitu lillahi ta'ala sampai kemudian miring sampai kemudian untuk mencari popularitas. Nah, ini kan surah lillahi ta'ala, ya, sampai kemudian kok wis terjadi seperti itu, tambahi maneh sampai kepada kesombongan. Wah nek wong lain lah ora iso, nek sampeyan iso, ayo terus lakukan saja. Nah, sehingga setan akan selalu berusaha seperti itu. Maka di dalam melakukan kebajikan pun kita tetap harus selalu berdoa, ya. Semoga apa yang kita amalkan itu benar-benar lillahi ta'ala dan mendapatkan balasan hanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Ya gitu nggih. Jadi ketika sudah ada jalan kebaikan yang banyak itu, kita akan melakukan, tetapi juga jangan sampai kemudian kita meninggalkan niat. Niat tetap harus lillahi ta'ala. Maka berlomba-lombalah di dalam kebajikan, fastabiqul khairat, dan bersegera ketika ada kesempatan ya kita melakukan kebaikan itu bersegera, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bab terakhir dari bab banyaknya jalan kebajikan, ya. Besok kita akan melanjutkan kajian kita tentang bab yang lain, yaitu bab yang 14, yaitu tentang tidak berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah. Jadi mengapa kok tidak bisa berlebih-lebihan? Karena sesuatu yang berlebih-lebihan itu tidak diperkenankan. Misalnya kita sampai bersusah payah melebihi dari kemampuan kita. Ya, jadi misalnya puasa ya ojo terus, ya. Puasa itu ada buka dan ada sahurnya, ya. Ada bukan kemudian puasa tanpa makan dan minum. Nah, itu karena memang tidak boleh berlebih-lebihan di dalam beribadah. Demikian juga ketika sholat malam, ya. Sholat malam itu ada hak pula bahwa badan kita itu perlu untuk istirahat, ya. Pasangan hidup kita perlu untuk ditemani tidur, ya, keluarga kita, ya. Itu ada hak pula, bukan semuanya di malam suntuk itu untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk sholat malam semuanya, ya. Tetapi ada kesederhanaan. Kemudian tentang misalnya di dalam berinfak pun juga tidak semua yang kita miliki itu kita infakkan semua, karena memang ada hak untuk diri kita, ada hak untuk keluarga kita, ya. Meskipun juga ada hak untuk orang lain dari apa yang kita miliki, ya. Jadi tidak berlebih-lebihan di dalam beribadah. Itu nanti yang akan kita bahas pada bab selanjutnya. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab yang ke-13, yaitu bab banyaknya jalan melakukan kebaikan. Semoga dengan banyaknya jalan melakukan kebaikan ini kita termotivasi untuk melakukan berbagai macam kebaikan yang kita mampu. Nek ke anyes-anyes kaya ngene iki arek metu wae kademen misalnya, dan kita misalnya nanti berakibat kurang baik akan keluar dari rumah, ya, misalnya, ya, kita misalnya kondisi seperti itu memungkinkan hanya untuk zikirnya di rumah saja, ya udah di rumah saja, tidak mungkin tidak memaksa diri untuk keluar. Tetapi ketika ada kemampuan, ya, kenapa tidak kita lakukan? Wong mampu, ya. Jadi
kita telah membahas, yaitu pada dua waktu yang dingin, ya, itu kok bisa menyempatkan untuk beribadah kepada Allah, ya, sesuai dengan apa yang dia syariatkan, maka dia akan terpelihara dari api neraka. Ini yang kita sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.